Ya, pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita malam hari ini. Bang Hensat, punya pandangan lainkah soal pengumuman tadi malam yang kita ikuti bersama bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan juga yang lebih menarik sepertinya pemberian amnesti kepada nama Hasto Kristianto. Ini yang menjadi penting dan sepertinya ada sinyalkah di situ, Bang Hensat? Kalau saya menariknya lebih mundur ke belakang. Pada saat Pak Prabowo mengatakan akan merangkul semua pihak untuk dalam pembangunan ini, maka salah satu cara dalam merangkul itu ya seperti ini, menghilangkan kegaduhan-kegaduhan yang melibatkan kelompok-kelompok tertentu yang akhirnya bisa menciptakan eskalasi yang sangat tidak oke dalam politik itu. Teorinya kan memang kalau dalam politik para elitnya itu rukun, damai aja, itu biasanya pembangunannya akan lebih mudah dilakukan gitu. Nah itu kejadian lah misalnya pada sistem single partai ya, yang ada di beberapa negara yang di dunia ini. Tapi kalau memang multi partai itu sangat tergantung dari sosok pemimpin eksekutifnya. Nah Pak Prabowo melakukan itu. Kemudian yang kedua, ini kan pasti ada beberapa sinyal-sinyal yang diberikan ya. Kalau dari Gerindra, bahkan saya saksinya tuh di YouTube saya tuh Bang Habib sendiri mempertanyakan untuk Tom Lembong ya. Kalau mensreanya memperkaya orang lain itu rekonstruksinya gimana? Ya. Nah itu makanya pada saat ini diumumkan saya tidak kaget karena ternyata di Komisi 3 di Gerindra sendiri pun memahami bahwa harus ada yang dijelaskan lagi ke publik. Itu yang pertama ya, tentang bagaimana cita-cita Pak Prabowo. Kemudian yang kedua pastinya kan ada pertanyaan-pertanyaan, lantas bagaimana yang lain? Apakah ada abolisi lain atau amnesti lain gitu ya? Karena kan salah satu kebutuhan ya kebutuhan ya di Indonesia saat ini kan bagaimana ekonomi itu bergulir gitu ya. Nah ini apakah ada kaitannya dengan usaha penguatan ekonomi juga dari Pak Prabowo? Makanya kemudian ada abolisi dan amnesti ini. Nah hal-hal seperti itu kan pasti akan dilakukan. Tapi memang saya melihatnya semangat Pak Prabowo untuk merangkul semua itu. Nah apakah kemudian nanti misalnya, ini balik lagi ke ekonomi, Pak Prabowo melakukan abolisi umum atau amnesti umum untuk para koruptor misalnya, asal uangnya dikembalikan ke negara. Supaya negara juga mendapat banyak masukan nih, triliun bertriliun nih untuk melaksanakan program-program flagshipnya Pak Prabowo kan, MBG, Koperasi Merah Putih. Untuk mencapai kepentingan ekonomi tapi lewat jalur politik yang kemudian harus dirangkul semuanya. Artinya PDIP dan juga Gerindra akan semakin mesra setelah ini, Bang Hensat? Kalau saya sih menilainya mereka tidak pernah tidak mesra ya. Jadi gini Ken, dalam ilmu politik tidak harus seseorang itu masuk ke dalam satu kelompok untuk dikatakan mendukung kelompok itu gitu. Pak Prabowo itu tidak pernah mengambil kenikmatan yang dimiliki oleh PDI Perjuangan in terms of jabatan politik loh. Misalnya yang paling enak aja, Mbak Puan Maharani tetap ketua DPR kan. Apa sulitnya buat Gerindra yang menguasai 80% parlemen itu mengubah undang-undang MD 3 seperti waktu itu pernah kejadian yang membuat Mbak Puan nggak jadi ketua DPR lagi, tapi ini nggak dikutak-katik. Jadi kenikmatan politik itu tidak hanya ditambah jabatannya, tapi jabatan yang udah ada nggak diambil itu juga salah satu hal yang bisa terindikasi bahwa ini sebetulnya komunikasinya baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa gitu. Memang belum masuk ke kabinet iya, tapi jabatan-jabatan politik atau jabatan-jabatan publik yang dimiliki oleh PDI Perjuangan itu tidak diambil, bahkan ditambah. Contoh nih, contoh paling dekat. Joni Matgirsang itu baru aja dilantik jadi dubes tuh. Itu kan nanti ditambah tuh kenikmatannya. Jadi kalau tentang kemesraan sih menurut saya nggak ada masalah. Tapi pertanyaan besar yang kita juga perlu tanya ke Bang Habib. Ini siapa yang lontarin umpan lambung ke Pak Prabowo sehingga ada keputusan ini gitu. Keputusan abolisi dan amnesti ini kan bagus banget kan. Semuanya kaget. Luar biasa Pak Prabowo. Tapi yang umpan lambung nih siapa? Pertanyaan-pertanyaan itu ya mungkin Bang Habib ngerti apa jawabannya. Tapi kalau kita tarik mundur juga, nah ini juga yang menurut saya perlu juga saya kasih analisa yang berbeda. Karena kan ada yang menganalisa bahwa wah ini
tanda-tanda Pak Prabowo menjauhi Pak Jokowi. Kalau menurut saya nggak gitu juga. Menurut Bang Hensat? Menurut saya nggak ada kaitannya. Oh, jadi nggak ada kaitannya ya? Iya, jadi sebetulnya hubungan antara Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu baik-baik aja. Bahkan harusnya kita bertanya-tanya, abolisi dan amnesti ini terjadi setelah Pak Prabowo ketemu Pak Jokowi loh. Nah, justru pertanyaannya itu kan, apakah sebetulnya jangan-jangan umpan lambungnya emang dari sana gimana? Coba. Nah, langsung dijawab Bang Habib. Siapa yang memberi umpan lambung tentang usulan yang baik tadi kata Bang Hensat soal pemberian abolisi dan juga amnesti ini? Tentu kita nggak ada informasi sampai sedetil itu ya di level elit ya. Cuma memang tokoh-tokoh bangsa kita menurut saya sih semuanya punya wawasan, punya sikap yang cukup bijaksana. Seperti Pak Prabowo kita paham sekali. Pak Prabowo itu orang yang sangat rekonsiliatif, ya. Bahasa sehari-harinya disebut orang yang nggak pernah punya dendam politik apapun kepada siapapun. Kejadian 2019 rekonsiliasi, ya. Banyak sekali peristiwa menunjukkan Pak Prabowo itu orang yang memang kecenderungannya selalu ingin rekonsiliasi. Ya. Begitu juga dengan Pak Jokowi ya. Pak Jokowi sama saja seperti Pak Prabowo ya. 2019 itu kan nggak akan terjadi kalau bertepuk sebelah tangan. Gitu kan. Nah sehingga memang orang di level tersebut memang sudah terbiasa mengesampingkan ego pribadi ya. Keinginan-keinginan pribadi ya. Demi kepentingan yang lebih besar. Kalau Pak Prabowo ketemu Pak Jokowi berapa bulan sekali pasti yang dibicarakan juga hal-hal besar ya. Hal-hal yang strategis ya. Dan nggak ada urusan membicarakan ego-egoan di masa lalu, nggak ada. Gitu. Nah Bang Habib, kita coba ingin melihat satu gambar yang sudah kami siapkan, mungkin nanti kita bisa lihat dan kaji atau komentarin sama-sama. Ini masih berkaitan dengan pemberian abolisi ataupun juga amnesti kepada Hasto Kristianto. Ini gambar kebersamaan, coba kita lihat bersama pemirsa, kami coba hadirkan untuk Anda. Kita ingin tahu bagaimana nanti kira-kira menjawab mengenai gambar ini. Nah ini Bang Habibur Rahman diposting langsung di Instagram milik Bang Sufmi Dasko dengan caption merajut tali kebangsaan dan persaudaraan. 20 jam yang lalu dipostingnya di Instagram. Bang Habib, ini maknanya apa dengan caption demikian, foto bersama dengan Bu Mega dan juga putra-putrinya? Ya, ini hal yang sangat positif ya, makna yang sangat positif ya. Bagi kita sebagai bangsa bahwa memang orang disebut-sebut kita bertentangan ya, kita disebut ada dendam politik dan lain sebagainya. Ternyata kan di level yang paling elit sekalipun Pak Dasko ini kan ring setengah, bukan ring satu lagi dari Pak Prabowo ya Pak Dasko ini kan ya. Ring seperempat, bukan setengah lagi, seperempatnya gitu loh. Jadi di level yang super elit begini, begitu cair. Lihat fotonya kan santai, enjoy, ya kan, pakai pakaian yang nggak resmi. Ini kan benar-benar. Selfie bareng sama Mbak Puan juga. Ini ya Bang beda. Habib. Misalnya Pak Dasko pakai jas, pakai dasi, ya kan, Bu Puan pakai baju resmi itu beda. Ini benar-benar kerasa persaudaraannya gitu loh. Ya. Sehingga ini akan menjadi pesan yang positif buat kita ya sebagai bangsa ke kita semua ya. Bahkan pesan komunikasinya jelas sekali dari Bang Dasko tadi katakan itu sebetulnya kalau disederhanakan pemilu sudah usai, ayo bangun bareng gitu. Pembangunannya dilaksanakan bareng. Jadi kenapa saya katakan pemilunya sudah usai? Karena kan sampai hari ini tuh masih ada aja riak-riak sisa-sisa pemilu itu. Dengan Bang Dasko memposting itu kemudian diberikan caption yang bagus itu, ya sebetulnya ini penegasannya ya udahlah, pemilunya udah selesai. Kita sekarang bangun bangsa ini pelan-pelan bersama-sama. Walaupun dalam keputusan abolisi dan amnesti ini sih saya juga melihat ada visi ke 2029 juga gitu dari Pak Prabowo yang diputuskannya hari ini gitu. Tapi mungkin nanti kita topik lain kita bisa ulas itu. Gak usah jadi topik lain, mungkin bisa dibahas di next segmen Bang Hensat ya. Karena kita juga belum tahu tanggapannya Bang Andreas Pariera. Nanti usai jeda ya Bang Andreas ikut mengomentari juga mengenai foto yang diupload. Mungkin bisa dicek dulu Bang Andreas dari Instagramnya Bang Sufmi Dasko. Kami kembali pemirsa usai jeda.